Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kita pada malam hari ini, di malam penuh berkah bulan Ramadan. Buat sobat semuanya yang sedang santai ya, mungkin habis istirahat, habis baca Quran. Nah, kali ini kita akan share video tentang elektronika dasar. Yang kita akan bahas adalah Elko pada motherboard laptop. Bahas apanya? Bahas bagaimana cara membaca spesifikasi daripada sebuah Elko, atau singkatan dari apa? Elektrolitik kondensator ya. Jadi Elko itu bedanya dengan kapasitor apa? Fungsi kerjanya rata-rata secara umum pada motherboard laptop itu sama, cuma dia beda fisik. Tentu interior komponennya beda ya. Kalau kapasitor itu cenderung kering, kalau Elko ini dalamnya ada cairan. Mungkin kalau kita analogikan sama dengan aki kering sama aki basah gitu ya. Kalau Elko itu aki basah, yang kapasitor tantalum itu yang hitam-hitam, nah, seperti ini. Nah, itu bisa kita anggap aki kering. Itu analoginya kalau boleh kita analogikan dengan aki. Karena sama juga, aki bisa menyimpan muatan, Elko ini, kapasitor ini juga bisa menyimpan muatan juga. Cuma waktu nyimpennya, kalau kapasitor itu enggak selama aki ya. Kalau aki itu atau baterai itu nyimpen muatan bisa lama. Kalau ini nggak bisa terlalu lama, hanya sebentar saja. Baik, bagaimana cara membaca spesifikasi dari sebuah Elko? Kalau Elko yang jenisnya seperti ini, kita bisa lihat di sini ada tulisan di bodinya, di atasnya ya. Nah, ini jelas. Tengah dulu ini ya. Di sini ada tulisan, ada kode-kode 319 dan seterusnya, kemudian 330, paling bawah 2.5. Nah, ini kira-kira angkanya banyak, ini yang kita pilih yang mana. Jadi kalau model seperti ini, Elko seperti ini, itu rating voltage-nya ada di paling bawah, yaitu 2.5. Ini maksudnya adalah 2.5 volt. Ini voltasenya. Jadi voltase atau tegangan yang diizinkan masuk ke Elko ini itu maksimal 2,5 volt. Nggak boleh lebih. Gimana kalau lebih? Kalau tegangan masuk ke Elko ini lebih dari 2,5 volt, maka Elko-nya akan panas dan lama-lama meledak, rusak. Itu rating tegangannya. Kemudian yang atasnya itu rating faradnya. 330 itu berarti 330 mikrofarad. Jadi satuannya mikrofarad ya. Di sini ada tulisan 330, berarti 330 mikrofarad. Nah, yang lain ini hanya kode-kode yang kode produksi dan kode-kode yang itu tidak terlalu penting ya. Tidak terlalu penting. Jadi yang terpenting dari sebuah Elko itu adalah rating tegangan dan mikrofaradnya saja. Nah, yang model seperti ini sama. Seperti ini, yang paling bawah ini justru ada satuannya V, berarti volt. Yang bawah ini berarti rating tegangannya 25 volt. Jadi Elko ini mampu menahan tegangan maksimal 25 volt. Kalau dikasih di atas 25 volt, rusak. Nah, kemudian yang atasnya ini adalah faradnya 68, berarti 68 mikrofarad. Kemudian untuk yang ini sama ini ya, ini 25 volt 68 mikrofarad. Itu adalah cara membaca spesifikasi dari sebuah Elko. Perlu diketahui kadang-kadang fisiknya nggak selalu sama ya. Dengan farad yang sama, tegangan yang sama, fisiknya besarnya kadang tidak sama. Nah, itu bedanya dia apa? Bedanya di wattnya. Jadi itu tidak masalah. Yang penting rating tegangan dan mikrofaradnya sama.
Kemudian yang perlu penting diketahui juga adalah karena elko ini termasuk dalam kapasitor jenis polar. Jadi dua kakinya itu yang satunya positif, yang satu negatif, maka masangnya nggak boleh kebalik. Misalnya kita mau ganti elko ini, ya kita mau ganti dengan yang baru, masanya nggak boleh kebalik. Ini ada tandanya, yang ada garisnya ini yang negatif, yang nggak ada garisnya ini yang positif. Kakinya kan dua, ini pinnya 1, 2, ini yang negatif, ini yang positif. Tandanya adalah garis ini, garis biru, ini ada garis hitam, itu tanda polarnya, positif dan negatifnya. Jadi sekali lagi tidak boleh kebalik. Beda dengan kapasitor yang kapasitor SMD yang kecil, yang non polar, seperti yang ini. Kita bisa lihat di sini kecil-kecil ini ya. Ini non polar, masanya dibolak-balik nggak apa-apa, kebalik nggak apa-apa, karena jenisnya non polar. Kalau yang elko seperti ini tidak boleh kebalik. Demikian juga yang SMD kapasitor yang modelnya seperti ini ada garisnya. Ini menunjukkan kapasitor ini adalah kapasitor polar. Jadi selalu ada tandanya ya. Kalau yang kecil ini kan nggak ada tandanya, pinnya sama. Ini berarti dibolak-balik boleh. Kalau ini ada tandanya, garis putih ini, tentu saja tidak boleh dibalik. Bagaimana kalau dibalik? Dibalik ya rusak. Nah, itu ya. Itu tentang elko. Penting untuk diketahui karena bukan hampir ya, semua motherboard laptop itu menggunakan kapasitor. Nah, salah satu jenis kapasitornya adalah elko ini, raketang sitok ya, walaupun mungkin cuma hanya satu, pasti ada elko-nya. Baik, demikian sobat teknisi semuanya, semoga yang ringan ini bermanfaat, nambahi ilmu kita. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.